membuka tangan Anda tadi. Lalu apa yang terjadi pada diri Anda? Apakah Anda akan membuka kepalan tangan atau tetap mempertahankan kepalan tangan tersebut? Nah, dari situasi ini maka yang bisa kita ambil adalah jika kita membuka tangan dengan berbagai rayuan ataupun ancaman ataupun bisa bujukan dan lain sebagainya, atau sisi lain lagi kita malah mempertahankan apa yang kita pegang ini, maka di situ yang bermain adalah keyakinan kita dan keyakinan kita terhadap apa yang kita pegang dalam kehidupan. Otomatis yang kita pegang prinsip kita untuk mencapai suatu tujuan, termasuk dalam pembelajaran. Artinya kalau kita mudah terpengaruh, maka akan mudah juga tangan kita terlepas. Tapi jika kita dengan inisiatif memegangnya dengan kuat, maka apa yang kita miliki, apa potensi yang kita punyai, ini tidak akan mudah terpengaruh, terbujuk, terayu oleh orang lain. Nah, perubahan paradigma inilah, kegiatan kepalan tangan, contoh situasi inilah yang mesti kita pegang sebagai seorang guru. Artinya kita tidak mudah goyah terhadap apapun di luar yang menggoda atau membujuk kita dalam kita mencapai suatu tujuan. Yang berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kenapa dikatakan ilusi? Karena ini seolah-olah guru itu mempunyai hak penuh terhadap kontrol murid di sekolah, apalagi di dalam kelas. Apakah itu sudah benar atau tidak? Apakah itu sudah sesuai dengan harapan yang ingin dicapai? Tentunya ini masih tanda tanya, karena kurikulum Merdeka lebih banyak dan ditekankan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu mengembangkan karakter murid dalam hal ini. Dan inilah yang dikatakan ilusi kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah itu sudah terjadi dan pernah terjadi pada diri kita sebagai seorang guru? Bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini bahasan dari slide sebelumnya. Pada slide ini ada dua kolom, ada yang stimulus respon, kolom pertama, ada yang kedua kemudian kolom teori kontrol pilihan. Misal di kolom stimulus respon, pernyataan pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada kolom teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada perbedaan di mana stimulus respon mencoba mengubah, sedangkan teori kontrol berusaha memahami. Nah, paradigma inilah yang mesti kita ubah terhadap diri kita, tentunya guru, dalam perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol diri. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikutnya, stimulus responnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Bukan. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain pada teori kontrol. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Stimulus respon berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Disinilah kaitannya dengan kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan, motivasi yang kuat kepada diri kita sebagai guru, yang nantinya berdampak kepada semangat kepada murid-murid kita di dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu katanya di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplinnya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yang terkait teori motivasi itu adalah motivasi intrinsik. Misalnya kadang murid kita itu menghindari hukuman, bisa juga mereka mengharapkan sesuatu imbalan. Yang berikutnya menghargai diri sendiri. Dan yang paling bagus adalah nilai-nilai universal yang nantinya dibuat dalam keyakinan. Yang berikutnya model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru. 1, penghukum, kemudian 2, penghambat rasa bersalah, 3, teman, yang keempat, pemantau, yang kelima, manajer. Turunannya pada 5 posisi kontrol adalah segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol berikutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kaitannya dengan realitas ini, maka turunannya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Ya, berikutnya, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Kemudian asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid unsur Sokrates dan Plato. Yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang benar. Itu makna dari disiplin. Berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas suku, agama, bahasa, maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, itu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat capaian tujuan yang mulia yang diinginkan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
itu adalah motivasi eksternal. Jadi ada dorongan motivasi seseorang mematuhi apa yang diperintah atau aturan-aturan yang ingin diterapkan, tapi dia sendiri melaksanakan atau mematuhi itu hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman tersebut. Nah, itu motivasi eksternal, termasuk dalam motivasi eksternal pada perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini bisa seperti reward atau kata-kata sanjungan. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Contohnya misal apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu ada sebuah harapan atau stimulus. Apabila diberi reward, penghargaan, pujian, maka akan melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Nah, motivasi internal inilah yang ingin diciptakan dan ditanamkan kepada setiap murid kita di kelas, di sekolah, karena dalam motivasi internal ini murid lebih menghargai dirinya sendiri tanpa mengharap sesuatu, misalnya seperti reward dan penghargaan dan lain sebagainya, ataupun dia hanya menghindari hukuman saja, tapi dia dalam hal ini menghargai diri sendiri dengan mengolah pikir, mengolah rasanya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar dan diyakini memang itu benar menurut dia. Itulah yang mesti dikembangkan oleh beberapa guru, termasuk saya sendiri, mengenai tujuan disiplin positif yang lebih dikembangkan adalah motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya setiap murid, termasuk setiap guru dan murid itu juga punya kesadaran masing-masing, prinsip masing-masing yang memang satu sama lain saling menghargai dan harus dijaga. Bukan satu sama lain memiliki kewenangan sendiri sehingga menjadi benturan antara guru dan murid yang nantinya menjadi sebuah masalah dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Alfikon 1993, ternyata yang dilakukan oleh seorang guru, memberikan reward, penghargaan, dan lain sebagainya, menurut Alfikon juga berdampak sama dengan hukuman, karena ini bersifat eksternal. Yang dampak yang ditimbulkan, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tidak menanamkan motivasi yang benar-benar ingin merubah siswa menjadi disiplin atau memiliki budaya positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga tidak efektif, termasuk penghargaan akan merusak hubungan karena akan membuat murid-murid kita menjadi ketergantungan terhadap penghargaan tersebut, sehingga apabila tidak diberi penghargaan maka dia tidak akan melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Dihukum oleh penghargaan berikutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Inilah pengaruh penghargaan kaitannya dengan penghukuman terhadap kita. Berikutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, ternyata ada beberapa hal yang guru harus ingat, di antaranya beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Secara pribadi ini lebih kepada konteks satu atau masing-masing one by one.
Sedangkan khusus ini lebih konteks kepada bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga mendalami masalah, karakter, baik itu fisik maupun psikologis murid tersebut. Jadi bersifat khusus karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi juga berbeda-beda, tindakan mereka pun berbeda-beda, maka dari itu kita sebagai guru juga mengapresiasinya dalam bentuk yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya kebajikan apresiasi ini harus kita jalankan, kita perlakukan semua murid itu secara bergantian untuk diberi pengakuan oleh kita. Beri pengakuan secara konsisten. Dalam hal ini konsisten maksudnya mungkin saat kita memberikan apresiasi kepada siswa kita, kemudian di beberapa pertemuan pembelajaran berikutnya kita harus konsisten melakukan apresiasi tersebut, walaupun secara pembelajaran pada saat itu mungkin motivasi siswa, motivasi murid menurun ataupun nanti aktif kembali. Nah, itu kan terpengaruh dengan situasi kondisi sosial mereka, kepribadian mereka. Tetapi dari guru itu harus konsisten mengupayakan apresiasi yang berbeda bentuk tapi positif. Jadi misal hari ini kita mengajukan, oh kamu sudah bagus hari ini, nak diteruskan kembali tugas-tugas. Biasanya kelihatan siswa agak males-malesan, terus diberi lagi pengakuan secara positif. Oh nak, kemarin kamu nampak bagus, kenapa aja di hari ini? Kamu kan orangnya aktif, kamu kan orangnya riang gembira. Terus dong jangan putus asa, jangan kalah sama teman-teman lain. Akhirnya kita konsisten lah dengan bahasa-bahasa positif tadi, memberikan apresiasi terhadap siswa kita secara holistik. Kemudian fokus pada proses. Fokus pada proses artinya dalam ruang lingkup pembelajaran kita tidak hanya melihat dari satu sisi pengetahuan capaian pembelajaran secara nilai saja, namun bagaimana secara observasi kelas, kemudian pengelolaan kelas, itu semua siswa bisa kita upayakan, bisa kita layani pembelajarannya tanpa ada perbedaan, tanpa ada hambatan, sehingga proses pembelajaran yang kita terapkan untuk mencapai capaian pembelajaran ini bisa dirasakan oleh seluruh siswa pada saat pembelajaran itu, tak terkecuali. Jadi kita lebih fokus pada proses pembelajaran. Yang berikutnya contoh pengakuan apresiasi kebajikan, misalnya dalam pembuka kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih. Kalau nilai kebajikannya kemarin saya perhatikan, saya penting sekali kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, atau pada saat membantu teman-teman di tugas kelompoknya, atau mungkin juga membersihkan atau memutar tas-tas yang kesehatan di dalam. Ini bisa kita lakukan. Nah, di dalam slide ini berikutnya ada ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru pada kolom yang pertama ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi, bisa kita cermati dan lihat. Misal mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Bisa Bapak Ibu jawab masing-masing. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi, bisa kita pilih juga. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Kemudian lagi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tindakan-tindakan guru ini yang pada kolom pertama ini, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa Ibu Bapak cermati sendiri dan pahami sendiri. Baik, slide berikutnya kita akan lihat apakah tindakan-tindakan ini sudah yang mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata pada tindakan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan suatu hukuman. Karena tidak ada korelasi yang logis terhadap keterlambatannya dengan dia mencatat. Kemudian begitu juga dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman karena tidak ada juga korelasi antara keterlambatan dengan mengelilingi lapangan basket. Termasuk juga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tidak ada juga korelasinya antara push up dengan menggunakan masker. Jadi 3 hal tindakan guru ini termasuk hukuman karena tidak ada korelasi secara logis yang menggambarkan situasi bahwa terkadang tindakan yang diambil ini masuk akal atau tidak, tetapi guru lebih banyak mengambil suatu tindakan berdasarkan inisiatif saja dan kategorinya termasuk hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk konsekuensi. Karena suatu perbuatan yang dilakukan sengaja atau tidak, kemudian perbuatan atau tindakan tersebut merugikan orang lain, maka objek atau si pelanggar atau si siswa ini harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Seperti dia membersihkan tumpahan air di meja karena dia tersenggol olehnya dan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ada tanggung jawabnya. Lalulah itu sebuah konsekuensi yang dia harus lakukan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga termasuk hukuman karena tidak ada korelasi antara warna sepatu dan dia tidak mengenakan sepatu ini. Kemudian yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Memang agak sedikit tipis ya antara hukuman dan konsekuensi. Tetapi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini termasuk konsekuensi karena mungkin saja pada saat itu guru PJOK sudah melaksanakan pemanasan sehingga saat siswa yang datang terlambat kemudian diberikan sanksi karena dia terlambat 10 menit, diberikan keliling lapangan 2 kali. Karena konsekuensinya dia belum pemanasan karena yang lain sudah pemanasan. Ada korelasi yang logis terhadap kejadian. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan dan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian hukuman juga anak membenci kedisiplinan. Hukuman juga bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus hukuman mempunyai konsep diri yang buruk pada dirinya sendiri. Juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mungkin ketakutan terhadap tindakan hukuman yang akan diberi kepadanya. Dan hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, sifat yang ini akan merusak dirinya sendiri saat kita beri hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi karena ada sebab dan ada akibat yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.
Kemudian juga membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak lebih menghargai izin. Kemudian ada stimulus tanggapan. Dalam hal ini kalau hukuman bersifat pasal, konsekuensi bersifat stimulus tanggapan, di mana antara stimulus dan tanggapan nanti ada sebuah pertanggungjawaban. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian lagi konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Artinya memang dua hal hampir mirip dari konsekuensi dan hukuman, namun bedanya kalau konsekuensi dalam jangka waktu pendek, anak merasa tidak nyaman. Begitu juga dia tidak diasingkan untuk sementara. Berbeda dengan hukuman yang prosesnya dalam jangka waktu lama, mungkin dalam jangka panjang anak akan merasa tersakiti. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak menyalahkan mereka secara terang-terangan, apalagi berkata kasar, kemudian seolah-olah mereka terhukum dari perbuatan mereka. Tetapi restitusi tidak seperti itu. Restitusi bersifat pengkondisian terhadap siswa secara emosi, kemudian juga psikologisnya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sisi lain, restitusi juga memberi penguatan kepada siswa yang sudah membuat kesalahan, sehingga dia lebih mampu bertahan untuk menghadapi kesalahan pada diri mereka dan menghadapi teman-teman yang lainnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Dosen tahun 2020. Nah, slide berikutnya adalah ini ada tabel restitusi di mana di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman termasuk adalah identitas gagal, sehingga tidak dianjurkan sama sekali sebagai seorang guru melakukan hukuman terhadap murid-muridnya, karena akan membuat karakter murid menjadi atau memiliki identitas yang gagal. Sedangkan identitas sukses dalam pendisiplinan ternyata konsekuensi dan restitusi sangat membantu murid dalam hal pengembangan kedisiplinan mereka. Berikutnya 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Maksudnya saat restitusi dilakukan itu kita memberikan pola berpikir bernalar kritis terhadap siswa untuk memilah dan mengidentifikasi apa saja yang bisa menjadi solusi bagi dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya, betul sekali. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kemudian materi ketiga adalah keyakinan kelas. Materi diseminasi berikutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, misalnya bila mengendarai kendaraan roda 2. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Maksudnya, ada beberapa hal yang perlu disepakati dan diyakini bahwa nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai
budaya yang harus diterapkan yang bersifat disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri murid-murid itu sendiri atau dari dalam diri anak kita masing sendiri. Jadi mereka harus memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu ada dampak buruknya. Kemudian bukan hanya bagi dirinya sendiri, bahkan berdampak kepada orang lain, bahkan lingkungan sekitarnya, termasuk mungkin kenakalan atau ketidakdisiplinan yang diciptakan dalam ruang kelas pembelajaran, sehingga keyakinan kelas ini harus dibuat atau disepakati dalam proses pembelajaran oleh guru dan murid. Ini ada di diagram lingkaran di mana peraturan kelas yang lebih dominan dapat menimbulkan keyakinan kelas oleh guru dan murid yang nantinya bisa menjadi sebuah skala lebih besar lagi, bisa dapat membuat lingkungan positif di sekolah tersebut dan akhirnya secara konsisten menjadikan sekolah tersebut memiliki budaya positif. Dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif itu tingkatan dari keyakinan kelas, pemanfaatan secara luas-luasnya. Berikut ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T atau tabel Y. Ini adalah tabel Y dan ini tabel T. Jadi semisal ada keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu adalah satu dengan yang lain. Tabel ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk nantinya membuat keyakinan kelas dengan siswa dalam menganalisa bahwa yang mana yang keyakinan kelas yang terlihat, terdengar, ataupun muncul dari perilaku-perilaku mereka. Ini hanya contoh saja dari saling menghormati, bekerja sama, dan bisa diterima atau saling mengerti. Begitu juga ini contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Misalnya di sini ada hormat, rasa hormat ini, kemudian dari tabel Y ini yang terdengar dari keyakinan kelas disiplin positif hormat adalah misal saat orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima, tolong ya, permisi boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini berbentuk terdengar saja, belum sampai kepada perilaku ataupun terlihat, karena hanya berupa penyampaian lisan. Kemudian yang terlihatnya, dia berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin yang punya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik atau berbagi. Ini bisa terlihat dari anak atau murid itu. Kemudian juga selanjutnya adalah berperilaku. Berperilaku ini adalah sebuah tindakan yang secara fakta bisa terlihat dan mungkin juga terdengar, seperti tersenyum, memberikan salam, berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, dan bahkan postur tubuh yang tenang. Ini kalau sebelahnya lagi ini adalah tabel keyakinan kelas berupa tabel dengan bentuk tampak seperti dan tidak tampak seperti, baik itu hormat maupun bekerja. Nah, slide berikutnya adalah peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut lagi. Nah, dalam peraturan itu selalu misalnya mengembalikan buku ke tempatnya, sedangkan dalam keyakinan kelas itu merupakan sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, peraturannya. Kemudian dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, peraturannya keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian menggunakan masker, peraturannya dengan keyakinan kelasnya adalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, peraturan, sedangkan keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Peraturan lebih menekankan kepada kalimat-kalimat atau kata-kata yang menekankan bahwa itu dilarang dengan kata jangan atau tidak boleh, itu malah langsung dilarang. Sedangkan keyakinan kelas lebih kepada kata-kata positif yang bisa disepakati oleh guru dan murid di ruang kelas, yang dimana ada keyakinan, ada nilai-nilai budaya positif dalam kata-kata yang dimunculkan dalam keyakinan kelas, bukan hanya sekedar melarang, kemudian tidak boleh dan ini sebab dan lain sebagainya, karena peraturan tersebut menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bersifat negatif dengan larangan-larangannya. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada rasa kasih sayang dan diterima, kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Inilah 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Kemudian topik 5, posisi kontrol. Nah, dalam posisi kontrol ternyata seorang guru bisa berposisi sebagai penghukum, bisa berposisi dia sebagai pembuat orang merasa bersalah, bahkan ada juga posisinya sebagai teman bagi muridnya, ada sebagai teman bahkan ada sebagai manajer. Posisi Bapak sekarang sebagai seorang guru terhadap murid itu yang mana mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi diri. Misal posisi yang gagal tadi adalah posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Seperti guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian lagi berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ada kata-kata ancaman. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong. Sedangkan kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Artinya dia tidak ada pandangan positif terhadap guru tersebut. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya dia menyepelekan apa yang ingin dituntut oleh guru tadi. Dampak pada murid, dia akan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan. Nah, ini dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Begitu juga dengan pembuat orang merasa bersalah. Semisal dia guru berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu jangan begini. Hal tersebut dapat membuat murid merasa bukan terbantu untuk menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah beban pada dirinya karena dia merasa menjadi orang yang sangat bersalah. Dampak pada murid, dia akan merasa rendah diri. Dua hal ini yang semestinya tidak boleh ada pada posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau kita sudah berada di posisi kontrol guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, maka dalam kesempatan ini mari kita sama-sama untuk merubah identitas 5 posisi kontrol kita ini. Kita berubah posisi kontrol kita dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, semisal menjadi guru yang memiliki posisi kontrol teman. Jadi misalnya posisi kontrol teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya dengan berkata, ayolah lakukan ini, jadi masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu begini. Namun ternyata juga posisi kontrol teman ini mempunyai hasil yang cukup
tidak bagus karena akan membuat murid merasa ketergantungan. Kaitannya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Namun pada akhirnya dia akan lemah dan tidak mandiri serta ketergantungan terhadap guru. Untuk posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Tingkatan ini lebih bagus tingkatannya dari posisi kontrol teman karena dia lebih bisa mengukur, dia lebih bisa menghitung dalam perbuatan, dalam perkataan atau tingkah lakunya kepada murid. Kemudian dia juga saat berbicara itu berdasarkan segala sesuatunya ada dasar untuk membuat statement pernyataan atau mencarikan sebuah solusi dalam permasalahan murid-muridnya karena dia selalu menggunakan peraturan-peraturan yang telah disepakati, baik itu dari peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas yang dimiliki. Hasilnya mungkin bagi murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang untuk dirinya sendiri. Nah, dari 5 posisi kontrol ini memang ada beberapa yang hasil yang kurang memuaskan dan dampak pada murid yang kurang maksimal. Tetapi sebagai seorang guru diharuskan dan diupayakan untuk menjadi posisi kontrol manajer kepada siswanya. Saat guru berbuat, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya untuk menggali segala sesuatu, pertimbangan sesuatu dari semua aspek yang dia ingin gali dari murid-murid. Kemudian misalnya dalam perkataan, dia berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi si murid tersebut. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Artinya dia mempunyai nilai-nilai positif pada dirinya dengan adanya guru posisi kontrol manajer, karena guru menurut murid guru lebih menghargai apa yang seharusnya bagi di kesalahan-kesalahan yang seharusnya dia perbuat, namun dalam hal ini guru bisa mengarahkan dia ke arah yang lebih positif untuk mengembangkan kekuatan nilai-nilai budaya positif pada diri. Dampak pada murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, 5 posisi kontrol ini kalau posisi Bapak Ibu sudah berubah dari identitas gagal ke identitas berhasil, nantinya Bapak Ibu terapkan lagi posisi kontrol Bapak Ibu guru untuk posisi manajer. Tapi apakah selamanya posisi kontrol diri kita sebagai guru manajer dengan situasi konflik dan situasi sekolah yang berbeda-beda, lingkungan dan muridnya, ya minimal kita di posisi pemantau. Nah, kalau kita mungkin 5 posisi kontrol, kita turun ke pemantau, nantinya kita naik ke manajer. Kalau posisi teman itu tadi ada ketergantungan nanti pada hasil daripada dampak bagi murid. Selanjutnya kita lewat saja. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi sebenarnya ada 3 langkah dalam tahapan ini. Bisa adalah menstabilkan identitas yang pertama, kemudian memvalidasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Misalnya guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah salah satu langkah restitusi, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan.
validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Misalnya guru berkata, kamu bisa apa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau guru juga bisa berkata, apa yang penting sih bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan ide yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, ini adalah validasi kebutuhan di mana tadi membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Semisal guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama tadi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Mungkin ada yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu intervensi 30 detik, di mana intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula. Singkat saja, kemudian tidak konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa ditemukan oleh seorang guru yang pemantau dan manajer. Jadi ada beberapa pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi. Jadi dalam hal ini guru tidak bersifat menginterogasi atau menyelidiki untuk mengetahui apa yang salah, apa yang benar, siapa salah dan siapa benar, tapi lebih pada posisi bagaimana membantu murid untuk mencapai tujuan mengapa hal itu bisa terjadi, untuk menjadi yang lebih baik setelah kesalahan yang mereka lakukan. Ini sebenarnya refleksi apa saja yang ada 4 refleksi yang saya buat adalah hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini, kemudian perasaan yang muncul terhadap apa yang sudah saya jabarkan tadi, kemudian peran guru seperti apa, peran emong seperti apa yang dilakukan setelah Ibu menyimak dan memahami apa yang telah saya paparkan tadi. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi emong seperti apa setelah ini. Nah, yang refleksi ini sudah saya buat di dalam daftar hadir yang nanti diberikan oleh Ibu Listiawati di dalam chat saat Ibu Bapak mengisi. Nanti terakhir ada refleksi ini untuk Bapak Ibu isi atau jawab dengan sejujur-jujurnya dan tidak ada benar dan salah dalam hal ini. Nah, itu saja Bapak Ibu pemaparan materi mengenai budaya disiplin positif di sekolah yang bisa saya munculkan. Namun juga saya ingin juga berbagi nih Bapak Ibu bahwa kemarin itu stop sharing dulu. Saya sudah juga melakukan restitusi segitiga dan juga sudah melakukan terkait dengan keyakinan kelas. Saya share dulu keyakinan